adalah pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Expecto Patronum! Florence Nightingale dikenal atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Ia menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Dia pun tersadar dan betapa terkejutnya bahwa dia menjadi perawat masa kini. Jadi visi FON adalah menjadi komunitas pembelajar yang berpusat pada Kristus yang akan menghasilkan perawat-perawat yang kompeten dan profesional yang dilengkapi dengan pengetahuan yang sejati, dipandu dengan iman kepada Kristus dan menunjukkan karakter yang ilahi, dan perawat-perawat yang diperlengkapi sedemikian akan siap untuk menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan global yang berubah cepat baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Misi FON yang pertama adalah mendemonstrasikan kompetensi profesional dengan berkontribusi terhadap badan ilmu pengetahuan, menunjukkan kepemimpinan dalam keperawatan dan area pelayanan kesehatan, dan menunjukkan kompetensi budaya. Yang kedua adalah menunjukkan pelayanan keperawatan yang berbelas kasih dengan menunjukkan pelayanan yang seperti Kristus dan meneladani kasih Yesus Kristus. Yang ketiga adalah menunjukkan komitmen melayani Yesus Kristus melalui pelayanan terhadap sesama melalui sikap melayani sebagai respon terhadap anugerah Tuhan. Yang keempat adalah menunjukkan karakter ilahi dengan ketaatan terhadap Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kesehatan dan penyembuhan melalui perkataan, perilaku dan sikap. Dia mulai menempuh pendidikan di UPH. Baik, kita akan mempelajari hukum yang berlaku untuk keperawatan. Yang pertama adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Yang kedua adalah Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Dan yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012. Serta yang terakhir dapat kalian akses di alamat website ini. Dan anak-anak, untuk tugas kalian pada hari ini, kalian rangkum ya materi tentang legal. Teman-teman, sekarang kita mulai diskusi kita ya mengenai legal. Nah, kita tahu sendiri kan, dalam praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan legal yang ada dalam praktik keperawatan tersebut. Gimana? Kalau begitu, kita sebagai perawat profesional, kita perlu memahami batasan hukum yang mempengaruhi praktik kita. Ya, soalnya batasan hukum kita itu ada dua. Yang pertama, sumber hukum. Yang kedua, standar pelayanan. Coba deh kita buka buku halaman 549. Di sini masalah hukum perdata dan hukum umum dalam praktik keperawatan adalah tort. Tort itu sendiri adalah kesalahan yang dibuat terhadap seseorang atau hak miliknya. Oh iya, tort itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama itu tort intensional, itu mencakup ancaman, kekerasan, dan kesalahan penanganan. Sedangkan yang kuasi intensional, dia itu mencakup pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik pasien kita. Ada juga tort yang ketiga, namanya tort non intensional. Jadi di sini ada kelalaian, malpraktik, persetujuan, informed consent, masalah aborsi, siswa keperawatan, dan asuransi malpraktik. Dia pun
pun memberi sistem layanan kesehatan keperawatan berbasis komunitas. Untuk mengatasi tantangan kesehatan, dia memberi program promosi kesehatan dengan upaya pencegahan dan memberi pelayanan kesehatan primer. Dalam penerapannya, dia melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahannya hingga sebagai seorang perawat, kita memiliki etika asuhan dan caring terhadap pasien, yaitu kehadiran, sentuhan, mendengarkan, mengenali klien, asuhan kepada keluarga, dan asuhan spiritual. Tekanan darahnya 160/120, berarti itu hipertensi stage 2, EWS-nya 0. Kalau pernafasannya 26 kali per menit, takib nu, EWS-nya adalah 3. Kalau suhunya 39,8 derajat Celcius atau febris, EWS-nya ada 2. Nadinya 107 kali per menit, berarti takikardia, EWS-nya 1. Total EWS 6. Jadi saya harus datang setiap 1 jam. Dia pun menjadi seorang perawat yang mengaplikasikan karakter ilahi, belas kasih, komitmen, dan kompetensi. Namun itu tak berlangsung lama. Dia mulai bosan dan melupakan etika keperawatan. Suster gimana sih? Tangan sedang patah. Saya mau mandikan dia, Bu. Kenapa suster Ibu nggak mau suami ibu dimandikan? Jangan, karena ini tangannya lagi patah. Terserah ibu aja deh. Ibu nggak mau nggak ya? Hei, kamu kenapa? Saya stres karena tidak dapat menangani pasien. Pasien? Emang yang mana? Itu, bapak-bapak yang di pojok. Oh, emang kenapa? Kamu dimarahi? Iya. Awalnya saya mau mandikan bapak itu kan, tapi tiba-tiba ibunya marah. Oh, mereka itu berasal dari berbudaya Konghuan suku Cap Nona. Jadi, di budaya mereka itu, wanita tidak boleh bersentuhan dengan cowok kecuali anggota keluarga yang sah. Oh, jadi saya harus tahu dulu budaya pasien agar saya dapat memberikan tindakan yang sesuai dengan etika keperawatan. Ya,
Dan lain kali, kamu juga harus bertanya dengan para tenaga medis yang lain agar bisa berkolaborasi untuk memberi pelayanan yang maksimal terhadap pasien. Dan mereka pun bersama-sama memberi pelayanan kepada pasien. Cut! Tepuk tangan semua.